tahun 2023. Saya Rosna Dewi Handini. Saya Yaya Masulia. Saya Ika Rusmala Dewi. Kami ingin mempersembahkan Demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, praktek coaching dengan alutsista dan mendengarkan rasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Bagaimana perasaannya hari ini dengan gugus tugas ini? Alhamdulillah perasaan saya selalu bahagia walaupun tugas banyak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga bisa tertular saya. Amin. Dari amin. Kayak kita ya. Amin ya. Nah, jadi di sini Bu Ika nih di pembicaraan kita sebelumnya kan ya, Bu Ika katanya ingin melakukan coaching dengan Bu Yaya, betul ya? Betul. Iya, nah tapi sebelumnya kita diskusikan dulu Bu Ika Ya. terkait rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan sebagai penilaian Ya Bu. Ya, jadi dalam rubrik tersebut itu saya akan nilai itu dari alurnya, coachingnya yaitu alur Tirta ya Bu Ika ya. Ya. Tirta itu dari tujuan, Ya. identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab seperti itu. Ya, jadi lalu saya juga akan melihat pertanyaan yang Ibu berikan itu kepada coaching sudah berbobot atau belum seperti Ya. itu. Baik, Ya, Bu. itu lalu bagaimana kemudian respon Bu Ika ketika merespon coaching gitu. Ya. Dan di sini pertanyaan saya nih Bu Ika ya, Ya. kompetensi inti coach mana yang perlu saya bantu untuk Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan Ibu Ika lakukan besok? Ya. Baik Bu. Izin jelaskan ya Bu Iya, ya. siap. Pada proses coaching besok saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, lalu kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Ya, jadi lalu ketiga kompetensi inti coaching yang ini yang Ibu tadi sebutkan, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan? Menurut saya ketiga kompetensi itu sama-sama pentingnya ya Bu ya, karena untuk menggali coaching ya ketiga kompetensi itu harus dikembangkan oleh kita sebagai coach. Ya, jadi gitu ya. Ya. Baik Bu, kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap semoga percakapan saya antara saya nanti dengan coach ya, coach Ya. saya itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan Tirta dan mendengarkan pakai rasa ya, biasa rasa ya. Ya, gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas Iya. waktunya. Semoga harapan Ibu bisa terwujud. Amin Ya, Bu, dan amin. bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih juga Bu Rosna waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Ika, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Yaya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya perasaannya gimana nih? Alhamdulillah sih perasaan saya cukup senang hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin ada satu hal yang ingin diceritakan ke Bu Ika selain belajar sesuai dengan Mas Bu Ika. Begitu ya Bu. Iya, jadi kemarin saya mengajar di 1253. Ya. Jadi saya itu menemukan salah satu siswa di kelas tersebut. Saya sebut namanya saya Ya. ada namanya Faiz. Faiz ini ketika saya tunjuk untuk membaca sebuah teks, saya suruh membaca sebuah teks, ternyata Faiz ini masih terbata-bata dalam membaca. Seperti itu ya. Iya, padahal cuma di kelas 12 gitu ya. Saya juga kaget, ternyata saya baru menemukan gitu, baru mengamati Faiz. Ternyata Faiz ini masih belum lancar dalam membaca. Iya. Nah, menurut Bu Yaya, lalu tujuan dan pencapaian itu setelah kita ngobrol begini apa nih Bu? Mau Iya. seperti apa? Iya, bisa. Jadi harapan saya sih, tujuan saya mendatangi Bu Ika nih untuk ngobrol masalah ini supaya saya bisa mendapatkan solusi terbaik Bu Ika. Oh gitu. Yang Faiz supaya saya bisa mengatasi permasalahan Faiz yang Faiz, belum ya. bisa membaca secara lancar.
Baik Bu Yaya, saya ingin bertanya nih ke Ibu ya, menurut Ibu hal-hal apa aja sih yang membuat siswa tersebut bisa belum lancar baca, apalagi Faiz itu kelas 12 ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya ya ada beberapa hal yang menjadikan Faiz ini kurang mampu dalam membaca. Salah satunya mungkin kurang perhatian kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin dari lingkungan sekitarnya, dari guru sebelumnya gitu. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga mungkin Faiz ini kurang berlatih dalam membaca. Jadi sebetulnya saya itu ingin membuat Faiz ini menjadi kebiasaan membaca, literasi seperti itu. Berarti banyak faktor ya Bu ya yang menyebabkan Faiz seperti itu ya Bu. Ya. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan nih agar membantu Faiz yang belum lancar membaca menjadi bisa lancar membacanya? Kalau saya pribadi saya sebetulnya sudah memiliki solusi, cuma saya kan ingin dikuatkan oleh karya hari ini. Jadi solusi saya itu, saya menginginkan di setiap pembelajaran anak melakukan kegiatan literasi Oh seperti itu ya Bu ya. Kegiatan literasi supaya menjadikan anak-anak itu memiliki kebiasaan membaca, seperti itu salah satunya. Jadi kebiasaan itu menurut Ibu sebagai salah satu bentuk melayani kebutuhan belajar siswa ya Bu ya? Iya betul ya. Jadi si Faiz ini kan memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda dengan teman-temannya, dan kita juga tahu setiap kelas itu memiliki perbedaan kebutuhan terhadap siswa gitu. Nah, salah satunya Faiz. Nah, jadi untuk kegiatan ini ya untuk memenuhi kebutuhan belajar Faiz gitu. Jadi untuk melatih Faiz dalam membaca, nanti sebelum pembelajaran dilakukan kita bisa menggunakan 10 atau 15 menit untuk kegiatan literasi ya. Oke, baik Bu ya. Lalu rencana Ibu atau strategi Ibu yang akan dilakukan seperti apa nih Bu? Strateginya nanti tadi di awal pembelajaran 10 menit sebelum belajar saya akan melakukan kegiatan literasi. Saya akan menyuruh anak-anak untuk melakukan membaca. Kemudian selain itu juga saya akan latih ketika melakukan diskusi. Seperti itu. Bagaimana jangka waktunya Bu? Untuk jangka waktunya ya tadi untuk yang kegiatan literasi 10 menit sebelum pembelajaran juga dilakukan secara rutin setiap hari. Tidak hanya di pelajaran saya nanti saya akan minta bantuan ke guru-guru yang lain juga melakukan kegiatan literasi tersebut. Kemudian juga ketika diskusi itu fleksibel ya Bu, bisa dilakukan ketika materinya berkaitan dengan diskusi seperti itu. Itu ya Bu Yaya ya. Menurut Bu Yaya nih, ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu itu seperti apa ukurannya? Ya, ukuran keberhasilan rencana aksi saya ya, jadi ketika nanti sudah berjalan beberapa waktu kegiatan literasi itu, nanti saya akan uji lagi Faiznya akan saya uji apakah sudah lancar dalam membaca. Kalau memang sudah lancar ya itu tetap akan dilanjutkan juga untuk kegiatan literasi untuk menambah pengetahuan siswa juga budaya literasi itu seperti itu. Nah, komitmen sendiri seperti apa? Komitmen Ibu akan hal ini seperti apa? Kalau komitmen dari diri saya akan terus mendorong Faiz juga. Saya kan khawatir Faiz ini nanti jenuh bosan ketika membaca. Dan di sini saya akan terus mendorong dia untuk terus membaca, memberikan semangat sampai Faiz ini lancar membaca juga. Gitu. Sampai Faiz ini lancar membaca. Karena di pembelajaran itu agak susah ya betul dengan SD. Kita masih gampang lagi mengajarkan anak. Tapi kalau untuk SMP ini susah, jadi kita harus benar-benar memberikan dorongan terhadap Faiz. Sabar lagi ya biayanya ya. Dorongnya harus lebih sabar lagi, betul Bu. Gimana tuh Bu? Untuk menjaga komitmen itu Ibu akan dibantu oleh siapa? Saya akan minta bantuan tadi guru-guru ya kita.
rekan sejawat saya, nanti guru-guru akan saya beritahu bahwa Faiz di kelas 12 MIPA 3 ini masih kurang lancar dan membaca, maka guru-guru harus membantu saya gitu di pelajarannya, lakukan kegiatan literasi. Dan itu juga mungkin saya akan datang ke orang tuanya gitu. Orang tuanya saya minta kerjasama gitu, ada kerjasama dengan orang tuanya supaya di rumah lebih perhatikan dari segi belajarnya ya, supaya Faiz ini di rumahnya belajar membaca gitu, seperti itu. Aduh, Bu Yaya luar biasa ya. Alhamdulillah Bu Yaya ini kita sudah panjang sekali ngobrol, bercerita ya Bu Yaya, bercerita ke saya. Lalu apa nih harapan Bu Yaya selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya seperti apa setelah kita ngobrol ini? Tindak lanjutnya nanti mungkin saya akan panggil dulu kayak Faiznya, nanti saya panggil ke mama saya akan uji dulu tingkatan kelancarannya sampai mana, baru saya akan jelaskan gitu aksi nyata saya terhadap Faiz itu seperti apa. Salah satunya tadi ya untuk kegiatan literasi, mungkin nanti ada waktu khusus untuk Faiz saya panggil ke mana, saya panggil untuk saya uji kembali, kemudian saya akan pantau juga dari orang tuanya seperti itu. Oke Bu Yaya, gimana nih gambarannya setelah tadi bercerita? Hati Bu Yaya seperti apa gambarannya? Jujur kayak sedikit lega, agak lega lah gitu ya. Yang tadinya saya khawatir, saya bingung, saya ragu apakah solusi saya ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu. Seperti itu ya. Plong ya. Iya, sama-sama Bu Yaya, terima kasih juga atas waktunya ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Bu nanti dengan obrolan selanjutnya. Ibu bercerita tentang keberhasilan terhadap solusi yang telah Ibu terapkan ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu Yaya ya. Ya, sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah tadi Bu Ika sudah coaching dengan Bu Yaya nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Ika. Ya, baik Bu. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Ika melakukan coaching tadi sekaligus disupervisi sama saya? Perasaan saya saat melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Ada perasaan deg-degan sih Bu, ya kan, karena kan bicara ngobrol dengan Bu Yaya tapi sambil diamati gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan natural ya, menurut saya mengalir begitu saja. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Bu ya. Ya, lalu bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri tadi? Apakah yang tadi sudah Ibu lakukan itu sudah baik atau belum? Kalau menurut saya Bu ya, walaupun mungkin ada kekurangan, saya sih sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya, dan mendengarkan dengan rasa. Itu menurut saya Bu ya. Tapi mungkin Ibu punya penilaian yang berbeda sebagai pengamat. Ya, di sini bolehkah saya nih menyampaikan hasil pengamatan yang pernah saya lakukan? Boleh Bu. Boleh ya. Ya, jadi yang tadi saya catat di sini sih Bu Ika ya. Saya mengamati tadi saat Bu Ika coaching dengan Bu Yaya itu, Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, jadi sudah baik, sudah memenuhi standar alur tirtanya dari mulai tujuannya, identifikasinya, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini saya sudah melihat tiga kompetensi yang Bu Ika lakukan. Jadi Ibu Ika sudah kehadiran penuh ya, presence, lalu Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Ibu. Lalu bagaimana nih perasaannya? Bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya? Tentunya saya bahagia ya Bu ya, bahagia. Ternyata apa yang saya harapkan proses seperti ini tuh sesuai dengan penilaian Ibu terhadap saya dan Bu Yaya selaku coachingnya, seperti itu Bu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Itu ya.
Kalau menurut saya kompetensi yang perlu dikembangkan selanjutnya adalah itu Bu, apa caranya kita mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena biar tidak keluar dari alur percakapan kita ini. Itu sih Bu, menurut saya. Ya, sudah. Lalu langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Siapa yang terlibat dan membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensi? Berarti langkah yang harus saya lakukan tentunya banyak berlatih ya Bu ya. Banyak berlatih ya, banyak berlatih. Siapa yang dilibatkan tentunya dalam ngasih jawab mungkin ya. Ada murid juga bisa kita libatkan atau bisa kepala sekolah atau pihak-pihak lain yang terlibat. Semua warga sekolah Ya, warga sekolah. Ya, luar biasa sekali Ibu. Ya, Ya, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya. Lalu pertanyaan terakhir nih, Ya, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? yang saya dapatkan ya dari proses coaching tadi adalah saya banyak belajar berarti ya, banyak belajar bahwa proses coaching itu adalah suatu bentuk kemitraan ya. Iya, kemitraan. Nanti tidak ada yang namanya posisi coach itu lebih tinggi daripada coachingnya, dan bisa membawa alur tirta itu dalam percakapan itu. Itu sih. Itu ya. Ya. Sepertinya cukup ya Bu ya untuk Ya, kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Sama-sama. Ya, jadi saya langsung pamit aja Bu Ika ya. Terima kasih. Sukses untuk Bu Ika ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ika. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ika gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, benar tugasnya hari ini Bu Ika. Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya. Dari posisi Alhamdulillah. itu lancar lah gitu ya Bu ya. Bu ya gimana nih perasaannya hari ini Bu? Ya perasaan saya bahagia. Juga Bahagia, bahagia dong. Harus selalu bahagia ya. Baik Bu Yaya, ini sesuai pembicaraan kita sebelumnya kan ya, bahwa Bu Yaya ini akan melakukan proses coaching ya, Bu Yaya sebagai coachnya, lalu Bu Rosna sebagai coachingnya. Tapi sebelumnya kita diskusi dulu nih terkait rubrik penilaian ya. Ya, dalam rubrik tersebut saya harus melihat proses yang Ibu lakukan ini benar-benar ada alur tirta dan mendengarkan pakai rasa gitu Bu ya. Kemudian bagaimana nih nanti responnya Ibu terhadap coach atau sebaliknya coach terhadap coachnya, itu biaya bisa dipahami ya Bu ya? Iya. Ya. Lalu pertanyaan saya nih, kompetensi inti coach yang mana yang perlu saya bantu untuk dikembangkan lagi dan pada proses coaching yang akan Ibu lakukan? Jadi untuk proses coaching besok Bu Ika ya, saya sih ingin mengembangkan ketiga-tiganya, ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ya, karena kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu Rosna gitu. Luar biasa ya Bu Yaya ya. Dari ketiga kompetensi ini, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya sih ketiganya ini sangat penting gitu ya. Ketiga-tiganya sangat penting karena akan menjalin kemitraan gitu antara saya sebagai coach dan Bu Rosna sebagai coachingnya, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi ada kemitraan khusus nanti ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Lalu Bu, harapan Ibu nih apa nih setelah nanti observasi kita lakukan, saya lakukan khususnya sebagai supervisor ya, apa harapan Ibu? Harapan saya sih dari percakapan ini ya, saya bisa melakukan coaching dengan coach saya sesuai dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa Bu Ika. Jadi selain itu juga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching gitu terhadap coach saya. Iya. Luar biasa Bu Yaya. Terima kasih Bu Yaya ya atas waktunya ya. Semoga harapan Ibu bisa terwujud, lalu proses coachingnya juga berjalan dengan lancar ya. Amin. Iya, baik Bu Yaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rosna. Waalaikumsalam Bu Yaya. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yaya sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rosna tugas-tugasnya hari ini berjalan lancar kah? Alhamdulillah hari ini lancar. Saya hari ini bisa mengerjakan tugas saya dengan baik.
Oh iya, sesuai dengan rencana kita kemarin ya, Bu Rosna kan ada yang mau ingin disampaikan ke saya. Kira-kira apa permasalahannya? Apa yang mau diceritakan ya Ma, Bu Rosna pada saya? Iya nih, jadi begini Bu ya. Saya ingin bercerita sambil dulu sedikit saja ini Bu ya. Jadi saya itu merasa gitu ya, itu terkait dengan pembelajaran di kelas gitu Bu. Jadi kalau yang saya lihat beberapa kali sih, jadi ada beberapa kan kita dulu yang masih menggunakan pembelajaran konvensional sehingga pembelajarannya itu berpusat pada guru gitu Bu. Itu. Itu ya. Kemudian apa tujuan dan harapan Ibu nih setelah kita melakukan percakapan saat ini? Oh iya, harapan saya setelah melakukan percakapan ini, saya ingin bisa guru-guru itu mampu gitu ya merubah gaya belajarnya yang lama, meninggalkan gaya belajar lama menjadi gaya belajar yang baru yang mana pembelajarannya itu berpihak pada murid gitu. Ini masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah ya Bu? Iya, benar. benar. Baik, saya sebelumnya ingin bertanya nih Bu. Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu hal-hal apa saja sih yang membuat guru-guru di sekolah kita ini masih menggunakan metode yang lama gitu seperti ceramah? Nah, kalau menurut saya pribadi mungkin karena guru itu masih merasa bahwa guru ini sebagai apa ya namanya, pusat informasi begitu. Jadi sehingga dia merasa teacher centers lah yang terbaik begitu. Jadi pembelajaran itu berpusat pada guru. Mereka mungkin masih berpikir bahwa siswa itu siswa-siswa itu adalah orang yang pasif yang diberikan informasi saja begitu. Itu menurut saya dia. Kemudian ketika Bu Rosna tahu nih ada beberapa guru yang menggunakan metode konvensional tadi, apa yang Bu Rosna lakukan, apa yang sudah Bu Rosna lakukan terhadap guru tersebut? Oh iya, kalau saya pribadi sih, saya biasanya kalau dengan teman gitu ya, saya berdiskusi begitu Bu, berdiskusi. Kayaknya seru deh kalau kita melakukan pembelajaran seperti ini yang inovatif, atau selentingan, kita tuh harus loh memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Tapi itu Bu yang saya lakukan. Iya, biasa ya. Kemudian ada tidak Bu solusi yang bisa Ibu lakukan agar guru-guru tersebut bisa merubah gaya belajar mereka supaya tidak teacher center lagi? Oh ya, kalau menurut saya nih Bu ya, solusi yang dari saya gitu ya. Jadi di sekolah itu kan ada workshop atau webinar biasanya setahun sekali gitu. Nah, saya itu di situ ingin menyelipkan atau membuat khusus workshop yang mana memberitahukan gitu bahwa inilah pembelajaran yang sekarang gitu yang berpihak pada murid, sehingga merubah paradigma guru itu agar pembelajaran itu harusnya student center, sudah tidak teacher center lagi gitu. Itu yang saya solusi yang bisa saya lakukan seperti itu, Mengadakan workshop ya atau diskusi ya menurut iya saya. benar sekali. Apakah kegiatan diskusi atau workshop itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk merubah gaya belajar guru tersebut? Ya, jawaban saya iya. Menurut saya dengan adanya workshop ini maka itu akan bisa mengubah paradigma guru yang mana dia berpikir students itu adalah makhluk yang pasif. Nah, nanti dia akan terpikir sendiri gitu, tercipta sendiri paradigma baru bahwa siswa itu adalah orang yang memang memiliki kemampuan yang harus kita gali dan harus kita tuntun seperti itu. Jadi bukan hanya guru yang memberikan informasi saja seperti itu. Oke, betul ya. Jadi nanti rencananya seperti apa nih? Ada nggak strategi Bu Rosna supaya diskusi atau workshop ini bisa berjalan? Nah, kalau di sini saya itu memiliki rencana ingin membuat workshop khusus pembelajaran gaya baru gitu di sekolah ya begitu. Misalnya apa tuh pembelajaran apa? Misalnya pembelajaran yang inovatif ya, yang memberikan student center seperti metode-metode pembelajaran yang kita harus mengikuti zaman lah ya. Jadi seperti project based learning seperti itu, atau problem based learning seperti itu. Kemudian berapa lama Bu jangka waktunya?
Nah, jangka waktu workshopnya itu saya ingin membuat workshop itu sehari seperti biasanya workshop pada umumnya gitu, dan kita ambil di waktu yang ketika bukan jam pembelajaran. Jadi misalnya ketika anak-anak libur seperti itu, jadi dua-duanya hadir untuk workshop seperti dan menghambat pelajaran Benar kita ya, Bu, ya. sekarang. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan Bu Rosna ini terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti? Ya, jadi kalau ukuran keberhasilan menurut saya itu adalah guru itu mampu merubah pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih aktif, jadi lebih ke student center, lebih berpihak pada siswa seperti itu. Kemudian kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Rosna untuk menjaga komitmen ini? Nah, yang orang-orang yang bisa membantu itu tentunya semua warga sekolah, ya, dari kepala sekolah, wakasek guru, kesiswaan, semuanya, dan terutama itu dari jajaran guru semuanya seperti itu. Jadi kalau gurunya semuanya kompak gitu kan, oh iya ayo kita belajar aktif semuanya gitu, itu bisa berimbas kepada kemajuan pendidikan seperti itu. Ya, baik ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan dengan sesuai harapan Ibu ya. Kemudian kita sudah cukup panjang kita ngobrol ya hari ini durasinya. Yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira gimana nih gambaran Ibu ya perasaan Ibu hari ini setelah meluapkan semua perasaan Ibu ke saya di dalam perbincangan ini? Ya, setelah saya berbincang nih dengan dia, dengan coach saya sehari ini ya, saya itu merasa lega gitu. Ya, saya merasa lega gitu karena sudah mengutarakan apa yang menjadi yang ada di dalam pikiran dan hati saya selama ini, ya, yang menjadi keresahan selama ini seperti itu. Saya jadi lebih lega lah gitu. Ya, alhamdulillah ya, saya juga berharap solusi yang tadi sudah Bu Rosna tentukan ini bisa berjalan, bisa berhasil sesuai dengan harapan Bu Rosna. Saya tunggu nih cerita berikutnya nih, keberhasilan Bu Rosna dalam mengatasi permasalahan tadi ya. Jadi saya tunggu, saya nanti akan meminta Bu Rosna untuk bertemu kembali dengan saya ya, supaya saya juga tahu bagaimana keberhasilan Bu Rosna dalam menindaklanjuti rencana aksi dan yang Ibu sudah tentukan ya. Terima kasih banyak Bu Rosna ya. Ya, sama-sama. Hari ini saya tunggu ya kabar baiknya untuk hari berikutnya. Terima kasih Bu Rosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, iya ya. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching lalu sekaligus disupervisi oleh saya? Iya Bu Ika, awalnya sih deg-degan tadi ya, deg-degan apalagi sambil dilihat Ibu Ika ya. Iya betul. Bikin grogi gitu, tapi alhamdulillah keseluruhan saya merasa lebih bahagia, lebih tenang karena saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai coach untuk coaching Bu Rosna. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat ini tadi? Ya, kalau saya rasa ya Bu Ika ya, saya sih sudah menggunakan alur itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan mendengarkan Bu Rosna dengan rasa ya. Mulai dari saya menanyakan tujuan ya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami Bu Rosna, kemudian saya juga mendorong Bu Rosna untuk mencari solusi, merencanakan aksi, sampai Bu Rosna menggambarkan tanggung jawabnya itu sebagai apa namanya, orang yang memiliki permasalahan tersebut seperti itu. Baik Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Tapi boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Boleh ya. boleh banget. Iya. Kalau menurut pengamatan saya nih, tadi Bu Yaya itu benar-benar memang sudah sesuai dengan alur cerita ya, mendengarkan dengan rasa, semuanya dapat gitu Bu ya, semuanya dapat. Bagaimana Bu ini? Ibu bisa mendengar ini bagaimana? Ya, alhamdulillah senang Bu Ika ya, karena sudah sesuai dengan rencana kita sebelumnya ya, sebelum coaching yang tadi kita lakukan. Ya, saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta gitu, dan menggunakan dengan rasa. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya.
selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Ibu ke depannya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu juga untuk coaching berikutnya, saya sih ingin banyak berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu kepada coach saya nanti, supaya saya lebih bisa menggali informasi dari coach tersebut. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke. Kira-kira bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu? Langkah yang akan saya lakukan ya, saya lebih mendalami, lebih memahami seperti apa sih alur firma itu, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, identifikasi supaya saya lebih menggali seperti itu dari pertanyaan dan permasalahannya yang dirasakan oleh coaching. Baik Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, apa sih yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan pemahaman baru, pencerahan baru, ya. Apalagi tadi ada beberapa masukan dari Ika, supaya nanti kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik. Itu Ibu ya. Baik Bu, sepertinya cukup ya Bu untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Yaya dan sukses untuk Bu Yaya ke depannya. Amin. Makasih banyak Bu Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rosna. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Rosna? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Bagaimana Bu Yaya sendiri? Ya alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Hari ini perasaan saya senang. Saya selalu senang, selalu mengkonfirmasi diri saya harus senang hari ini ya. Alhamdulillah ya. Selalu semangat ya. Iya betul sekali. Baik Bu Rosna, sesuai pembicaraan kita kemarin ya. Bahwasanya Bu Rosna Ini mau melakukan coaching ya. betul. Ini mau melakukan coaching dengan Ika ya kalau tidak salah sekali. Tapi sebelumnya nih kita diskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melakukan pengamatan pada saat coaching. Ya. Nanti dalam rubrik tersebut saya akan menilai yang pertama adalah alur coachingnya, ya, apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, kemudian pertanyaan yang diberikan itu sudah berbobot atau belum gitu. Nah, kemudian bagaimana respon ataupun tanggapan pertanyaan dari Bu Rosna kepada coaching Bu Rosna nanti gitu. Kemudian Bu Rosna yang ingin saya tanyakan nih, kompetensi inti coach yang mana yang perlu saya bantu untuk Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Nah, kalau di sini saya sih maunya tiga-tiganya Bu ya. Dari yang kehadiran penuh atau presence gitu ya, lalu dari yang mendengarkan aktif, lalu yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti, gitu, sehingga bisa mendorong coach untuk bisa memecahkan masalahnya seperti itu. Oh iya, betul ya. Jadi baik Ibu, kemudian harapan Ibu nih dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama ini seperti apa? Jadi saya berharap dalam observasi ini tuh saya bisa mengaplikasikan alurnya itu sesuai dengan alur Tirta seperti itu, dan juga saya bisa meningkatkan kompetensi. Iya, betul. Dan jadi seperti itu ya Bu ya. Tadi kan Ibu bilang dari ketiga inti coaching yang tadi Ibu sebutkan, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Nah, penilaian saya sendiri yang akan kita kembangkan nanti gitu ya. Ya saya itu ingin membuat kompetensi saya itu meningkat, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Iya Bu. Semoga nanti ketika melakukan coaching hari ini ya, nanti sore ya kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan melakukan coaching
bersama saya sebagai observernya ya, saya akan mengerti Bu Rusna. Oke Bu Rusna, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga lancar ya nanti di tahapan coachingnya. Ya, terima kasih sekali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mika, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik terus. Baik ya, alhamdulillah Bu. Ya, oke. Di sini bagaimana perasaan Mika hari ini dengan tugas-tugas yang saat ini lancar semuanya ya? Lancar Bu, alhamdulillah saya selalu bahagia. Alhamdulillah. Terus bagaimana nih Bu? Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Saya ingin bercerita sebetulnya ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi di SMA 21 ini mungkin masih sulit ya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat karena mungkin terkait waktu ya Bu ya, waktu karena memang kita jam mengajar semuanya itu sih Bu yang ingin diceritakan, yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Ya, jadi seperti itu ya. Lalu tujuan atau pencapaian apa yang ingin Ibu Mika capai ini dalam obrolan kita hari ini? Saya ingin ngobrol dengan Bu Rosna, ingin dikuatkan solusi yang saya punya Ibu ya, biar saya lebih percaya diri sebenarnya ya, apakah solusi saya ini sudah tepat atau Ya, kalau begitu seperti itu Ibu ya. Ya, jadi kita mulai dulu nih dari proses yang pertama. Ya, saya mau tahu dulu apa sih faktor-faktornya rekan kerja Ibu ini sulit berkolaborasi. yang pertama mungkin waktu ya Bu ya, menyamakan waktu yang sama ya, karena memang rekan-rekan sejawat saya terutama guru matematika ya Bu ya, jamnya itu penuh Bu. Jadi ketika diajak untuk berkumpul ya mereka sudah lelah, sudah capek gitu kan. Itu sih faktor utamanya. Faktor Ya. Lalu apa yang Ibu Mika lakukan ketika menemukan hal-hal seperti ini? Yang ingin saya lakukan sih, saya sempat berpikir ya, berarti kan ini memang harus ada apa ya namanya, izin dengan pimpinan ya Bu ya, izin bagaimana nih waktu yang tepat nih untuk saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Itu sih Bu, izin dengan pimpinan, lalu nanti mengatur waktu kembali mungkin ya, yang tepatnya seperti apa. Ya. Lalu bagaimana solusi Ibu sendiri untuk agar seluruh rekan-rekan sejawat kita ini bisa berkolaborasi nih? Solusinya seperti apa? Ya Bu ya, berarti nanti pertama saya harus dapat izin pimpinan ya, lalu membuat jadwal khusus ya. Jadwal khusus ini yang pastinya harus sama juga dengan yang diizinkan oleh kepala sekolah dan bapak kurikulum ya. Sudah sempat terpikir sih solusinya, jadwalnya itu mungkin pulang KBM ketika hari Jumat atau kita memanfaatkan waktu di pembiasaan hari Rabu tuh. Biasanya kan pembiasaan Rabu itu pramuka bisa dimanfaatkan lah di waktu itu. Dua waktu itu sih Bu. Ya, dua waktu itu aja Bu ya, yang bisa dilakukan oleh Mika. Ya. Lalu ini Bu Ika, ada pertanyaan selanjutnya nih Bu Ika. Bagaimana rencana aksi? Rencana Ya, rencana Bu Ika apa yang akan Ibu Ika lakukan seperti itu? Yang akan saya lakukan berarti saya harus membuat jadwal dengan pasti ya, lalu nanti setelah jadwal itu sudah disetujui waktu kurikulum dan kepala sekolah, saya harus mensosialisasikan ke rekan-rekan sejawat di sekolah. Berarti mohon misalnya bantuannya, dukungannya, ini untuk kemajuan sekolah kita harus menyepakati jadwal yang telah dibuat. Untuk jangka waktunya sendiri itu berapa? Bagaimana itu? Jangka waktunya ya sebenarnya nggak perlu banyak pertemuan sih Bu ya, yang penting kualitasnya ya, sebulan sekali lah Bu ya. Sebulan sekali ya, sekali yang cukup kayaknya. sejawat dari. Ya, oke. Menurut Ibu nih, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya ketika melakukan kolaborasi berarti teman-teman semuanya bisa hadir ya biar kegiatan tersebut itu satu bisa hadir, lalu kemudian teman-teman juga mau mendukung acaranya, lalu kemudian dapat menerapkan hasil yang didapat di kegiatan tersebut ke kelasnya masing-masing atau dalam aktivitasnya sebagai guru sekolah. Gitu ya. Ya. Nah,
komitmen ibu sendiri bagaimana untuk agar rencana aksi itu bisa berjalan terus menerus gitu. Komitmen saya berarti kan saya memantapkan hati ya, tidak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, ya harus berusaha terus ya mendorong kegiatan tersebut. Pokoknya jangan sampai ya udahlah gitu kan ya, jangan sampai putus asa. Selalu semangat itu sih. Selalu semangat, tidak putus asa. Ya. Lalu siapa kira-kira yang bisa membantu agar Bu Ika ini bisa menjaga komitmen itu? Yang bisa membantu tentunya Ya. sejawat ya, sejawat, kepala sekolah juga bisa, dan bahkan kurikulum mungkin ya, karena kegiatan ini kan kalau dengan teman-teman khususnya kalau kolaborasi memang lebih kepada pembelajaran kan ya, ke kurikulum atau ke akademik. Iya betul ya. Oke, jadi kita udah banyak nih berbincang hari ini kan tentang kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan nih setelah perbincangan kita tadi? Gambarannya ya Bu ya. Jujur ya, saya setelah bercerita dengan Bu Rosna, saya merasa tenang ya, tenang, lega, merasa dikuatkan solusinya, merasa lebih percaya diri. Oh ternyata saya tidak salah nih dalam mencari solusi atau menetapkan sebuah solusi dari permasalahan saya tadi. Berarti alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah merasa lega. Ya semoga dengan kita berbincang seperti ini, lalu nanti kedepannya Bu Ika bisa lancar nih, sukses gitu ya, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Ika seperti itu. Oke, itu saja berarti Bu Ika ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rosna ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rosna, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Yaya. Bagaimana perasaan Bu Rosna ini setelah melakukan coaching tadi sekaligus tadi disupervisi oleh saya ya? Iya, alhamdulillah perasaan saya tadi ketika sedang di coaching ya, saya merasa gugup sekali Bu. Apalagi ketika Bu Yaya sudah mencoba menulis apa tuh yang ditulis sama Bu Yaya seperti itu ya. Tapi saya sih merasa senang karena saya bisa lihat gitu ya sama proses coachingnya, jadi nanti bisa ada evaluasi dari Bu Yaya seperti itu. Alhamdulillah ya, ini sudah senang. Kemudian memang tadi ada beberapa catatan dari saya yang sudah saya sampaikan terhadap Bu Rosna. Tapi yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana Bu Rosna bisa menilai sendiri nih terhadap performa Bu Rosna dalam kompetensi tadi? Oh iya, performa saya sendiri tadi ya. Menurut saya tadi sudah mengaplikasikan coaching itu dengan alur alur Tirta yang menjadi rujukan kita selama ini ya. Dari itu saya menanyakan tujuan, lalu saya coba untuk mengidentifikasi masalah. Selain itu juga saya menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab coach saya dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Ibu. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang boleh tadi saya lakukan ya? Iya, tadi sih saya sudah mengamati Bu Rosna ya dalam melakukan coaching dengan Bu Ika. Ya alhamdulillah Bu Rosna sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan mendengarkan dengan rasa ya, sesuai dengan harapan Bu Rosna dan harapan kita bersama sebelumnya. Jadi tadi saya sudah mengamati Bu Rosna sudah fokus ya terhadap coaching, artinya Bu Rosna sudah ada kehadiran penuh ya ketika melakukan coaching. Kemudian Bu Rosna sudah melakukan pendengaran aktif, selain itu juga Bu Rosna sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana nih perasaan atau pendapat Bu Rosna setelah mendengarkan jawaban dari saya? Alhamdulillah saya senang sekali Bu ya. Ternyata saya bisa menjadi coach yang sesuai gitu. Saya bisa melaksanakan sesuai standar dan sesuai harapan saya sebelumnya seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya,
yang saya tanyakan ke Bu Rosna nih, ke depannya kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil observasi atau hasil coaching yang dilakukan pada hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu, saya ingin mendalami alur tirta itu sendiri, terutama dari pemberian pertanyaan. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya bisa menggali atau mendorong coaching tersebut agar dapat mengidentifikasi masalahnya, lalu dia mencari solusinya sendiri seperti itu. Bagus ya, luar biasa. Ya. Kemudian kira-kira nih bagaimana langkah Bu Rosna untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Kemudian siapa yang akan terlibat dalam membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu tentu saja dengan banyak belajar atau berlatih, Bu. Ya, jadi dengan seringnya berlatih maka saya akan terbiasa. Nah, seperti itu. Jadi namanya terbiasa akan lebih mahir lagi nanti. Itu. Dan orang-orang yang bisa membantu saya tentunya untuk peningkatan kompetensi ini akan sejawat ya dengan teman, itu yang paling utama. Luar biasa sekali Bu Rosna ini ya. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari sesi ini nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari proses supervisi yang tadi kita lakukan? Ya, yang saya dapatkan tentunya saya mendapatkan pemahaman, saya mendapatkan pencerahan setelah saya berlatih coaching tadi. Itu memang sangat memberikan pengalaman ya pada diri saya, dan itu juga saya menjadi sadar gitu, oh ternyata coaching pada supervisi akademik itu sangat penting seperti itu. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Rosna, semoga sukses, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.